Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dava Biasa Ramadan dari Teknologi Pangan tahun 2019. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai video pembuatan yogurt. Nah, kalian tahu nggak yogurt itu apa? Kemudian bagaimana sih cara membuat yogurt yang mudah tapi tetap berkualitas? Kemudian bahan-bahan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan yogurt? Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Langkah pembuatan yogurt yang pertama, kita akan melakukan pasteurisasi susu dengan menggunakan water bath, yaitu meletakkan wadah panci di dalam wajan yang berisi air. Tujuannya apa sih teman-teman melakukan pasteurisasi di water bath? Yaitu untuk mencegah kerusakan pada susu. Suhu yang digunakan untuk pasteurisasi karena menggunakan susu UHT yaitu 40 derajat Celcius. Jika menggunakan susu segar, maka suhu yang digunakan sekitar 70 derajat Celcius. Susu tersebut kita aduk hingga homogen. Aduk secara perlahan ya teman-teman. Selanjutnya, kita siapkan starter dari Biocool sebanyak 100 ml. Kita ukur dengan menggunakan gelas ukur. Setelah itu, kita tuangkan starter ke dalam mangkuk. Yogurt yang telah dipasteurisasi kemudian dituangkan ke dalam gelas ukur. Setelah dituangkan ke dalam gelas ukur, kita ambil beberapa sendok susu untuk dituangkan ke dalam mangkuk yang berisi yogurt, yang berfungsi untuk penstabilan starter agar dapat beradaptasi
pada kondisi susu. Kemudian kita campurkan beberapa sendok susu hasil penstabilan dengan starter yogurt. Kemudian kita aduk hingga homogen. Nah, pengadukan pada yogurt juga dapat mempengaruhi viskositas yogurt, teman-teman. Jadi, kecepatan pengaduk sebaiknya dilakukan secara perlahan agar viskositas yogurt tidak terlalu cair ya teman-teman. Starter yogurt yang telah diaduk hingga homogen kita tuangkan ke dalam susu pasteurisasi. Jumlah starter yogurt yang dipakai yaitu sebanyak 100 ml. Tuangkan susu UHT yang telah ditambahkan starter yogurt sebanyak 100 ml ke dalam wadah untuk kita fermentasi, teman-teman. Nah, jumlah yang digunakan untuk fermentasi kita ambil sebanyak 30% dari volume total, yaitu volume susu ditambah yogurt. Kemudian kita inkubasi pada suhu ruang. Jadi, yogurt itu merupakan produk fermentasi dari susu, teman-teman. Sehingga kandungan laktosa dalam susu akan diubah menjadi bakteri asam laktat. Nah, mikroba yang berperan dalam proses fermentasi susu diantaranya adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, enzim yang berperan saat proses fermentasi susu menjadi yogurt ada laktose reduktase. Nah, pengubahan laktosa menjadi asam laktat dari susu sangat tepat bagi kalian yang mempunyai masalah pencernaan atau penyakit tersebut disebut dengan laktos intoleran. Sehingga saat kalian mengkonsumsi yogurt, bagi kalian yang mengalami masalah pencernaan pada saluran pencernaan kalian, masalah tersebut dapat diatasi, teman-teman. Sehingga pas banget nih bagi kalian yang mengalami kesulitan dalam pencernaan. Wah, bagus banget ya khasiat saat kita mengkonsumsi yogurt. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai pengujian organoleptik pada yogurt.
faktor-faktor yang mempengaruhi karakter pada yogurt. Yang pertama ada total asam. Total asam akan mempengaruhi karakter pada yogurt yang dipengaruhi oleh proses fermentasi. Meningkatnya total asam akan menurunkan nilai pH, sehingga semakin lama proses fermentasi, maka total asam yang dihasilkan akan meningkat dan akan menghasilkan bakteri asam laktat dalam jumlah yang lebih banyak. Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas yogurt adalah nilai pH. Semakin lama waktu fermentasi, maka nilai pH akan semakin menurun karena adanya aktivitas pemecahan dari laktosa dalam susu menjadi asam laktat pada yogurt. Pemecahan tersebut semakin lamanya waktu fermentasi, maka bakteri asam laktat yang dihasilkan juga akan meningkat, yang akan mempengaruhi kualitas yogurt yang dihasilkan. Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas yogurt adalah viskositas. Semakin rendahnya nilai pH, maka viskositas akan meningkat karena disebabkan oleh penurunan nilai pH. Nah, terjadinya penggumpalan viskositas terjadi karena denaturasi protein pada yogurt atau yogurt telah mencapai titik isoelektrisnya, di mana terjadi penggumpalan pada yogurt dan yogurt menjadi mengendap, sehingga viskositas pada yogurt menjadi meningkat. Mempengaruhi kualitas yogurt adalah suhu inkubasi. Suhu inkubasi yang terlalu rendah akan menghentikan proses fermentasi, sehingga pemecahan dari laktosa menjadi asam laktat tidak dapat dihasilkan lagi oleh mikroba, dan terjadi penurunan produksi bakteri asam laktat. Ketika kita memberi perlakuan inkubasi pada suhu ruang, maka proses fermentasi akan terjadi lagi dan terjadi peningkatan produksi bakteri asam laktat.